Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu membayangkan kalau kesuksesan bisa dibeli dengan sesuatu yang bukan milikmu? Dan lebih mengerikan lagi, kalau harga yang harus kamu bayar bukan uang, tapi nyawa. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Malam ini, kita akan masuk ke sebuah kisah kelam tentang warung sepi yang berubah jadi ramai karena sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Inilah kisahnya, pesugihan tali pocong perawan. Angin malam berhembus pelan di pinggir jalan desa itu yang jarang dilalui orang. Berdiri warung kecil, lampunya nyaris redup, menggantung dan suasananya terasa dingin. Meskipun malam belum terlalu larut, warung itu bernama Warteg Wardoyo. Dan pemiliknya, seorang pria bernama Warto. Warteg itu catnya sudah mengelupas, papan kayunya mulai lapuk, dan suasana di dalamnya sunyi. Warto duduk termenung di balik meja kasir. Tangannya menopang dagu, matanya kosong, menatap piring-piring yang bersih, tak tersentuh pembeli. Sepi lagi, gumamnya pelan. Sudah berbulan-bulan warung itu kehilangan pelanggan. Dulu, tiap pagi sampai malam, warungnya selalu ramai. Orang yang datang silih berganti. Suara obrolan memenuhi ruangan, dan aroma masakan Warto selalu menggoda. Sup hangat, sambal pedas, dan lauk sederhana jadi favorit para sopir, buruh, hingga warga sekitar. Tapi sekarang, kosong. Kalaupun ada pembeli, selalu saja ada kejadian aneh. Seperti kemarin, seorang pelanggan berteriak histeris. "Ini apa? Kamu kalau jualan yang benar, sangat menjijikan." Pembeli itu pun langsung melangkah, pergi meninggalkan warteg milik Warto. Warto panik menghampiri. Di atas nasi putih yang baru saja ia masak dengan tangannya sendiri, bergerak-gerak sesuatu yang menjijikkan. Belatung. Banyak. Putih. Menggeliat di antara nasi yang masih putih. Padahal Warto yakin ia baru saja menanak nasi itu. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang basi. Sejak kejadian itu, kabar buruk menyebar cepat. Orang-orang mulai menghindari warungnya. Bukan karena rasanya, tapi karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Warungnya kotor. Ada yang gak beres. Jangan makan di situ. Padahal Warto sudah mencoba segalanya. Selalu menjaga kebersihan dapur, mengganti bahan, bahkan berdoa setiap pagi. Tapi tetap aja, sepi. Kenapa begini? Lirihnya. Malam itu saat ia hampir menutup warung, seseorang datang. "Masih buka toh?" Warto menoleh. Seorang pria berdiri di depan warung. Wajahnya kusam, matanya cengkung. Sorot matanya tajam. Senyumnya seolah menyimpan rahasia. Jaya. Jaya, teman lamanya. Dulu sama-sama pedagang kecil, tapi sekarang penampilannya berbeda. Lebih rapi, lebih percaya diri. "Lama nggak ketemu," kata Jaya sambil duduk. Lalu, Warto menyeduhkan teh. Mereka lalu duduk, berhadap-hadapan. Suasana terasa aneh, seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata ikut mendengarkannya. "Warungmu kenapa?" tanya Jaya santai. Warto tertawa hambar. "Seperti yang kamu lihat." Jaya mengangguk pelan. Lalu ia menatap lurus ke arah Warto dan mendekat. "Aku tahu kenapa." Warto mengernyit. "Warungmu
sudah dipegang sesuatu. Suasana mendadak dingin. Maksudmu? Jaya menatap luris ke mata Warto. Ada yang nutup rezekimu. Warto menelan ludah. Terus, gimana caranya? Jaya tersenyum tipis. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Bantu apa? Jaya mencondongkan tubuhnya. Suaranya merendah. Ada cara supaya kamu nggak pernah kekurangan uang lagi. Warto diam. Pesugihan. Lanjut Jaya pelan. Jantung Warto berdetak lebih cepat. Aku dulu sama sepertimu. Bangkrut. Habis. Sekarang lihat aku. Warto memperhatikan. Memang, ada sesuatu yang berubah. Pesugihan apa? Jaya tersenyum lebih lebar. Tali pocong perawan. Lampu warung berkedip pelan. Dan malam itu, hidup Warto mulai berubah. Tanpa ia sadari. Malam berikutnya, Warto tidak bisa tidur. Bayangan warungnya yang sepi, suara pelanggan yang marah, dan kata-kata Jaya terus terngiang di kepalanya. Satu kata yang seharusnya ia hindari, tapi justru terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Tok, tok, tok. Terdengar ada orang yang mengetuk pintunya 3 kali. Warto yang memang belum tidur, dia sangat terkejut. Siapa? Aku. Di depan rumahnya, Jaya sudah berdiri. Dengan wajah serius dan mata yang seolah tidak lagi sama. Siap? Warto tidak menjawab, tapi langkah kakinya sudah cukup menjelaskan. Langkah kakinya di tanah malam sunyi mengikuti Jaya. Mereka pergi jauh keluar desa, melewati jalan setapak, melewati jalan tanah yang jarang dilewati orang, masuk ke area hutan kecil yang sunyi. Semakin jauh, semakin sunyi. Warto mulai bingung ketika terdengar samar suara burung malam. Jay, kita ini mau kemana? Ke tempat orang yang bisa bantu kamu. Katanya singkat. Tak lama kemudian, di sana terlihat di tengah pepohonan berdiri sebuah rumah tua. Gelap, sepi, seperti tidak berpenghuni. Di sini tempatnya, kata Jaya. Warto ragu. Yakin? Udah, masuk aja. Jaya hanya senyum kecil. Pintu kayu dibuka, berderit dalam. Mereka pun masuk. Begitu masuk, di dalamnya bau dupa menyengat. Lampu minyak redup menerangi ruangan. Di tengah ruangan, duduk seorang dukun tua. Matanya tertutup. Tubuhnya diam, seperti patung. Kau yang ingin kaya? Tanyanya dengan suaranya yang menyeramkan. Tanpa membuka mata, dan ia sudah tahu. Warto gugup. Iya. Perlahan, mata dukun itu terbuka. Tatapannya tajam, menusuk seolah melihat sesuatu yang tersembunyi dalam diri Warto. Dukun itu tertawa kecil. Kaya itu mudah, tapi bayarnya mahal. Dengan nada suara rendah dan mencekam. Jaya tersenyum kecil, seolah semua ini sudah pernah ia lalui, sambil menepuk bahu Warto. Aku sudah lewat ini semua. Warto menelan ludah. Rasa takut mulai bercampur dengan harapan. Apa yang harus saya lakukan? Ambil yang bukan milikmu. Maksudnya? Dukun mulai menjelaskan. Kau harus mengambil tali pocong dari jenazah wanita yang belum pernah disentuh lelaki. Warto merinding. Jantung yang berdetak kencang.
Menggali kuburan? Iya. Kau yang ingin kaya. Atau tetap miskin? Ingat, kau harus ambil sendiri. Tidak boleh dibantu siapapun. Tidak boleh diketahui siapapun. Setelah itu, dukun menatap dalam. Kau akan dipanggil. Siapa? Oleh yang punya tali itu. Telinga Warto lalu mendengar suara samar wanita yang sedang menangis. Suara apa itu? Tanya Warto pada Jaya. Biasakan saja bila mendengar itu, ucap Jaya menguatkan. Kalau kau berhasil, rezekimu akan mengalir tanpa henti. Tapi ingat, sejak saat itu, hidupmu bukan lagi milikmu. Warto terdiam. Tapi bayangan warungnya yang sepi lebih menakutkan daripada semua ini. Aku mau, katanya pelan. Dukun tersenyum lebar dan mengerikan. Terlihat api dupa membesar sedikit. Kalau begitu, sekarang dengarkan baik-baik. Warto mendengar lagi suara samar wanita yang sedang menangis. Malam itu, sebuah perjanjian dibuat. Bukan dengan tinta, bukan dengan kata-kata, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan tanpa disadari Warto, ia tidak sedang mencari kekayaan. Ia sedang mengundang sesuatu. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang Warto kira. Seorang gadis muda meninggal di desa sebelah. Kata orang, belum menikah. Malam pemakaman, Warto ikut membantu. Hujan turun gerimis, tanah basah. Suasana duka menyelimuti. Ada beberapa warga kampung berkata dengan berbisik, "Kasihan sekali, masih muda." Saat semua orang pulang, Warto kembali sendiri. Ia menggali kembali tanah yang masih lunak itu dengan tangan gemetar. "Maaf, maaf," bisiknya. Bau basah bercampur dengan sesuatu yang mulai membusuk, menusuk penciuman Warto. Setiap galian terasa lebih dalam dari sebelumnya. Setiap detik terasa lebih lama. Cepat, cepat. Warto ingin segera menyelesaikannya. Saat kain kafan terlihat, nafasnya tercekak. "Ya Allah," gumamnya. Tubuh itu masih utuh, terbungkus rapat dengan ikatan pocong yang masih kuat. Dan disitulah Warto harus melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan manusia. Dengan tangan dingin, ia membuka ikatan di kepala. Tali pocong. "Maaf, aku terpaksa." Saat ia menariknya, suara nafas terdengar. Warto membeku. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia melihat kembali ke jenazah, mata gadis itu terbuka. Warto menjerit. Ah! Matanya putih, kosong, tapi menatap tepat ke arah Warto. Dan kepalanya perlahan miring. Krek. "Kembalikan." Terdengar suara bisikan yang menyeramkan. "Ampun, ampun." Warto lari tanpa menoleh. Tanah licin, nafas terengah, jantung hampir pecah. Tanpa dia sadari, namun tali itu sudah di tangannya. Sejak malam itu, warung Warto berubah drastis. Ramai, sangat ramai. Orang-orang datang tanpa henti. Masakannya selalu habis. Uangnya menumpuk.
Tapi setiap malam Warto mulai mendengar sesuatu. Suara kain diseret, langkah pelan, dan suara perempuan menangis. Suatu malam, ia melihatnya. Di dapur, sosok pocong berdiri. Kepalanya miring, matanya kosong, dan tali di kepalanya tidak ada. Warto gemetar. Kembalikan! Suara itu lirih, tapi jelas. Sejak itu, hal-hal buruk mulai terjadi. Pelanggan sakit, ada yang kerasukan, dan setiap uang yang Warto pegang terasa dingin, seperti bau ternak kuburan. Malam itu, Warto tak tahan lagi. Teror yang datang setiap malam, suara tangisan, dan sosok tanpa wajah itu sudah menghancurkan akalnya. Aku harus akhiri ini, harus! Dengan tubuh gemetar, ia kembali ke tempat itu. Rumah tua di tengah kegelapan. Tempat semuanya dimulai. Pintu sudah terbuka, seolah menunggunya. Di dalam, dukun itu sudah duduk, diam, seperti sebelumnya. Kau kembali. Tolong aku gak kuat. Dukun itu perlahan membuka mata. Tatapannya dingin, tanpa rasa kasihan. Dukun itu lalu hanya tersenyum. Sudah kubilang, hidupmu bukan milikmu lagi. Aku mau berhenti. Aku mau semuanya kembali seperti dulu lagi. Tidak bisa, ujar dukun itu dengan suara pelan namun tajam. Jadi apa yang harus aku lakukan? Ada dua pilihan, ujarnya. Kembalikan atau bayar dengan yang lain. Warto pucat. Maksudnya? Dukun menatapnya tajam. Ganti dengan nyawa lain. Tubuh Warto langsung lemas. Nyawa lain. Karena semua yang kau dapat harus dibayar. Warto mundur perlahan. Matanya kosong. Pikirannya kacau. Dan dia mendengar suara. Bayar! 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 Diam! Diam! Warto panik. Dia menutup telinganya. Malam itu, Warto pulang dengan satu pilihan yang tidak pernah ia bayangkan. Pintu rumah Warto dibuka pelan. Dan saat dia masuk, di rumahnya, pocong itu sudah menunggu. Lebih dekat, lebih jelas. Kembalikan atau ikut. Sosok itu melompat lebih dekat. Warto menjerit, "Ampun, aku kembalikan!" Malam itu juga, Warto kembali ke kuburan. Saat itu hujan deras sekali. Warto dengan tangan gemetar, ia menggali lagi tempat itu dengan menggunakan sekop. Ini, ambil lagi. Saat liang terbuka, Warto membeku karena tubuh gadis itu sudah tidak ada. Enggak mungkin, gumam Warto ketakutan. Warto menoleh pelan karena dia merasa ada yang bernafas di belakangnya. Dia sangat terkejut karena sosok itu sudah berdiri di belakangnya. Terlambat. Terdengar jeritan di kuburan itu, lalu menghilang di telan malam. Kembali, sepi, hening. Esok harinya, warung itu kembali sepi. Warto menghilang. Dan warga menemukan satu hal mengerikan di kuburan gadis itu. Sebuah liang baru
dengan kain kafan yang terikat rapi, dan di dalamnya Warto dengan tali pocong melilit lehernya sendiri. Sejak saat itu, orang-orang bilang, kadang malam hari di warung tua itu terdengar suara, "Masih buka toh?" Dan sejak saat itu, tidak ada yang berani lagi mendekati warung itu. Karena mereka bilang, setiap malam, suara itu masih terdengar. Masih buka toh? Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.